Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok Advanced Electropneumatic Module yang beranggotakan yang pertama yaitu saya Enggan Nursalim, kemudian saya Mas Sahatullah Buka, dan saya Rahmat Hidayat, dan saya Yoga Arlendo. Nah, di sini kami akan menjelaskan tugas akhir yang kami buat dengan judul utama yaitu Rancang Bangun Advanced Electropneumatic Module, dan kemudian untuk kelompok kami sendiri yaitu Rancang Bangun Advanced Electropneumatic Module untuk sorting produk logam dan non logam dengan referensi ketinggian berbasis PLC dan standar. Tujuan dari tugas akhir yang kami buat yaitu untuk menunjang mata kuliah mekatronika khususnya bab pneumatik untuk kedepannya. Nah, kemudian alat trailer tersebut menggunakan beberapa komponen, yaitu terdiri dari komponen elektrikal dan komponen penunjang pneumatik. Untuk komponen elektrikal sendiri terdiri dari MCB, PLC, relay, dan power supply. Nah, untuk elektropneumatiknya terdiri dari sensor fiber optic, sensor proximity induktif, sensor proximity kapasitif, sensor fotoelektrik, valve 5/2 double solenoid, silinder double acting, motor DC, dan air service unit, dan juga kompresor sebagai penyuplai angin. Nah, tak lupa juga menggunakan kabel bandana, menggunakan T dan juga selang. Nah, untuk judul kita yaitu Rancang Bangun Advanced Electropneumatic Modul untuk sorting produk logam dan non logam dengan referensi ketinggian yang berbasis PLC dan SCADA. Nah, untuk komponen yang kita gunakan untuk judul kita, yang pertama ada MCB, ada PLC Omron J2M, CPU 11, dan juga ada 5 relay, dan juga 2 power supply 4,5 ampere. Lalu kita juga menggunakan satu buah sensor fiber optik, satu buah sensor proximity induktif, satu buah sensor proximity kapasitif, dan juga menggunakan 3 buah sensor fotoelektrik. Nah, itu kita juga menggunakan 3 buah motor DC, 4 buah valve 5/2 double solenoid, dan juga silinder 4 buah silinder double acting. Lalu kita juga menggunakan air service unit, 1 buah kompresor, dan menggunakan kabel jumper atau kabel bandana berwarna merah dan hitam, dan juga selang dan T. Baik, untuk selanjutnya mari kita melakukan simulasi pada panel Advanced Electropneumatic Module ini. Nah, untuk judul kami yaitu untuk alat sorting logam non logam dengan referensi ketinggian. Nah, untuk alat-alat yang kita butuhkan, yang pertama itu kita membutuhkan sebuah fast button on dan juga sebuah fast button off sebagai tombol memulai maupun memberhentikan sistem. Lalu kita mempunyai tombol emergency sebagai ketika nanti ada abnormality biar sistem langsung bisa dihentikan. Lalu kita juga membutuhkan sebuah lampu hijau dan sebuah lampu kuning. Untuk yang hijau berfungsi sebagai ketika sistem running, lalu kuning sebagai sistem standby. Lalu sebuah buzzer untuk menandakan ketika nanti adanya permasalahan atau alarm. Untuk yang selanjutnya, untuk sensor-sensor yang kita butuhkan, yang pertama kita membutuhkan 3 sensor fotoelektrik. Nah, ini fotoelektrik yang pertama nanti ini akan difungsikan sebagai pendeteksi barang reject atau barang yang rusak atau tidak sesuai dengan standar. Lalu untuk sensor yang kedua itu sebagai pendeteksi ketika box pengemasan ada di bagian barang logam.
Lalu yang ketiga yaitu untuk mendeteksi box pengemasan di bagian barang yang non logam. Selanjutnya sensor yang kita butuhkan juga yaitu sensor fiber optik. Nah, fiber optik ini berfungsi sebagai sensor ketinggian. Jadi nanti yang mendeteksi apakah ketinggiannya sudah memenuhi syarat ataukah tidak. Lalu selanjutnya kita membutuhkan dua sensor proximity induktif yang berfungsi sebagai pendeteksi barang logam. Selanjutnya untuk sensor proximity yang terakhir yaitu sensor proximity capacitive. Nah, sensor proximity capacitive ini berfungsi sebagai pendeteksi barang non logam. Oke, baik, selanjutnya kita membutuhkan 4 buah solenoid valve pneumatik. Nah, untuk valve yang pertama yaitu berfungsi sebagai valve pendorong barang logam. Lalu yang kedua itu sebagai valve pendorong barang non logam. Selanjutnya untuk yang valve ketiga yaitu untuk pendorong cap barang logam. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai pendorong cap barang non logam. Baik, untuk selanjutnya juga kita membutuhkan 3 buah motor DC sebagai simulasi motor konveyor. Untuk yang motor pertama itu berfungsi sebagai konveyor utama atau konveyor yang membawa barang ataupun produk. Untuk yang motor kedua yaitu untuk konveyor pembawa box pengemasan untuk barang non logam. Mohon maaf, untuk bahan logam. Untuk yang motor yang ketiga itu sebagai motor konveyor pembawa box untuk barang non logam. Yang terakhir yang selanjutnya kita membutuhkan 4 buah silinder. Kita memakai silinder double acting sebagai pendorong maupun pengecap. Untuk silinder yang pertama ini difungsikan untuk sebagai pendorong bahan ataupun barang logam. Untuk silinder yang kedua difungsikan untuk pendorong bahan non logam. Silinder yang ketiga difungsikan untuk sebagai pengecap box pengemasan barang non logam. Oke, maaf, logam. Untuk yang selanjutnya yang terakhir ini difungsikan untuk barang non logam seperti itu, sebagai pengecapan box barang non logam. Dan yang terakhir kita membutuhkan air service unit. Nah, untuk air service unit ini difungsikan untuk mengatur udara bertekanan yang nantinya akan dialirkan ke seluruh sistem pneumatik. Dan tak lupa yang paling terakhir yaitu kita membutuhkan 1 buah kompresor untuk memberikan sumber udara yang nantinya dialirkan ke sistem pneumatik. Oke, langsung saja kita praktekkan. Langsung kita start saja. Nah, jadi untuk proses yang pertama, motor 2 dan motor 3 akan membawa box pengemasan. Ketika box pengemasan sudah sampai, kita simulasikan dengan memberikan sensing ke sensor. Nah, maka motor kedua dan motor ketiga akan berhenti ataupun konveyor 2 dan konveyor 3 akan berhenti. Setelah itu dilanjutkan untuk yang motor utama atau konveyor utama akan berjalan dan akan mengalirkan barang menuju proses sorting. Nah, lalu barang akan melewati beberapa sensor, yaitu pertama sensor fotoelektrik, sensor fiber optik, yang kedua sensor proximity induktif, yang ketiga sensor kapasitif. Apabila sensor fiber optik mendeteksi barang, berarti barang tersebut sesuai dengan standar.
Jika tidak, berarti barang tersebut belum memenuhi standar. Nah, ketika barang itu melewati fiber optik, mari kita coba. Nah, melewati fiber optik, lalu akan melewati dua sensor. Proses pertama, sensor induktif. Nah, ini akan mengaktifkan piston. Nah, mendorong akan bergerak. Selanjutnya kita nantinya ada barang non logam. Pertama dia akan melewati fiber optik dulu. Setelah itu dia akan bergerak di ini, jadi dia akan juga, karena ini terbuat dari bahan non logam, makanya tidak terdeteksi di sensor induktif. Tetapi kita akan sensor di sensor kapasitif. Nah, akan seperti ini. Kita coba lagi. Coba kita ulangi lagi. Oke, setelah 3 kali. Nah, mendorong akan mendorong, yang menunjukkan bahwa proses pengisian kemasan sudah selesai dan dicap oleh piston yang ketiga ini. Akan dicap kalau memang sudah selesai untuk barang yang untuk barang yang non logam. Nah, ini akan bergerak. Nah, dan yang terakhir, atau sesuai dengan jumlah yang ditentukan, maka dia akan mendorong piston kap. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk begitu jelas seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ketika nantinya barang tidak terdeteksi oleh sensor optik ini dan sensor fiber optik, maka begitu barang ini akan melewati sensor-sensor dua ini, akan para piston mendorong tidak akan bergerak, tidak akan bergerak apapun. Seperti itu. Nah, maka ketika berjalan terus, barang-barang tersebut akan melewati sensor fotoelektrik ini, dan sensor fotoelektrik ini berfungsi untuk menghitung barang yang tidak sesuai dengan standar. Mari kita coba. Nah, ketika barang yang tidak sesuai dengan standar itu melampaui jumlah yang ditentukan, maka sistem akan berhenti, conveyor akan berhenti, dan alarm akan menyala, dan lampu merah akan menyala yang menandakan bahwa ada ketidaknormalan dalam proses produksi ataupun di dalam sistem. Nah, kita memulainya lagi setelah barang-barang sudah diseleksi lagi, maka cukup dengan set tombol warna hijau. Nah, proses akan berjalan kembali. Seperti itu. Baik, untuk tampilan schedule-nya bisa dilihat.
Baik, sekian pemaparan tugas akhir dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.